Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedudukan dan fungsi Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akan masuk kepada poin pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran itu berarti bacaan. Secara istilah, Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada manusia melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara mutawatir, mukjizat. Membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri Al-Quran. Ciri yang pertama yaitu Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab dengan dialek Quraisy. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala kepada mereka yang membaca Al-Quran. Yang terakhir yaitu Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Baiklah, slide selanjutnya yaitu tentang kedudukan Al-Quran. Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW, dan kemukjizatan Al-Quran ini mengalahkan mukjizat-mukjizat Nabi dan Rasul yang lain. Al-Quran memiliki kedudukan yang paling istimewa dalam Islam, yaitu sebagai sumber hukum pertama dan utama. Al-Quran sebagai sumber hukum utama memiliki 3 sifat, yaitu sifat dinamis, al-haq, dan mutlak. Sifat yang pertama yaitu ada dinamis, artinya Al-Quran ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Contohnya gini, kamu bisa membaca Al-Quran di mana saja. Seperti kamu bisa membaca di dalam kamar, kamu bisa membaca di dalam rumah, membaca di ruang tamu, membaca di masjid, dan tempat-tempat lain yang layak. Selanjutnya kapan saja itu gimana? Kapan saja kamu bisa, kapan saja kamu berniat gitu kan. Contoh, misalnya di malam hari, atau setelah sholat, di pagi hari. Yang kedua yaitu ada al-haq. Al-haq ini berarti benar. Sehingga dalam Al-Quran ini mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu tentang fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi dan Rasul Allah. Yang kedua, Al-Quran adalah way of life bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, sebagai konektor untuk mengoreksi kepercayaan-kepercayaan yang tercantum dalam kitab sebelumnya. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu tentang dalil nakli tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Karena istimewanya Al-Quran ini, maka banyak sekali ditemukan dalil nakli yang mengukuhkan kedudukan Al-Quran. Beberapa dalil nakli tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran adalah yang pertama, itu ada Quran Surah Al-A'raf ayat 158 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.